Halo rekan-rekan semuanya, perkenalkan saya Alfianti Naftali, saya dari program studi akuntansi Universitas Sumber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi mengenai analisis sistem pengendalian manajemen pada PT Global Auto Parts dengan mediasi konflik transfer pricing untuk menyeimbangkan laba divisi dan tujuan strategis yang korporat. Baik, kita masuk ke bagian ringkasan konflik serta dilema bisnis. Saat ini, PT Global Auto Parts mengalami dilema yang cukup besar, di mana divisi hulu atau komponen memiliki peluang emas kontrak 2 tahun dengan harga pasar penuh 35 juta per unit. Bonus manajer terancam jika harga diturunkan. Kemudian di satu sisi, divisi hilir atau rakitan mengembangkan proyek strategis mobil listrik murah, di mana membutuhkan harga subsidi sebanyak 22 juta per unit agar produk tetap kompetitif. Kemudian dilema pusatnya itu, CEO ingin menjadi pionir mobil listrik yang strategis, tetapi pemegang saham menuntut laba yang lebih tinggi secara finansial. Kemudian masuk dalam dampak psikologis serta perilaku manajer hulu. Di sini, jika dipaksa menjual seharga 22 juta di bawah harga pasar, maka akan menyebabkan demotivasi total. Karena bonus 100% dari laba divisi, manajer merasa dihukum atas keputusan pusat. Kemudian dapat pula menyebabkan perilaku disfungsional, di mana risiko sabotase internal, penurunan kualitas komponen, atau prioritas pengiriman barang yang rendah ke divisi hilir. Kemudian menyebabkan juga ketidakadilan sistem, di mana dapat merusak prinsip otonomi atau pusat laba profit center, di mana manajer merasa tidak lagi memegang kendali atas hasil kerjanya. Berikutnya, analisis matematis dan strategis. Di sini, manakah yang lebih menguntungkan? Jika dilihat secara finansial, pada opsi A, di mana jual luar, lebih menguntungkan secara jangka pendek. Margin laba per unit 15 juta dibandingkan 2 juta jika ditransfer internal. Dan ini memenuhi target pemegang saham. Kemudian secara strategis pada opsi B, transfer internal, di sini lebih mendukung pada tujuan jangka panjang sebagai pionir kendaraan listrik nasional, serta membangun citra merek atau brand equity. Kemudian secara kesimpulan, secara sistematis murni, opsi A lebih unggul. Namun secara strategis, opsi B wajib dilakukan dengan catatan sistem kompensasi yang harus diperbaiki. Nah, di sini ada solusi satu, di mana mekanisme transfer pricing atau dual pricing. Di sini saya akan mengusulkan penggunaan dual pricing atau harga ganda, di mana sisi divisi hulu mencatat penjualan sebesar 35 juta harga pasar, maka laba dan bonus manajer tetap terjaga. Kemudian, sisi divisi hilir dengan mencatat pembelian sebesar 22 juta harga subsidi, maka harga jual mobil listrik akan tetap murah. Dan secara akuntansi korporat, selisihnya sebanyak 13 juta jika dicatat sebagai akun penyesuaian di tingkat pusat sebagai biaya investasi yang strategis. Kemudian solusi yang kedua yaitu modifikasi KPI, Key Performance Indicators. Agar kedua manajer bekerja searah dengan CEO, maka bobot laba divisi dikurangi dari 100% menjadi 60%. Kemudian KPI strategisnya 40% dengan memasukkan poin keberhasilan proyek mobil listrik nasional dan efisiensi sinergi antara divisi. Kemudian dengan insentif tambahan, bonus khusus bagi manajer hulu jika berhasil memenuhi permintaan internal yang tepat waktu dengan kualitas terbaik.
Kemudian masuk ke bagian kesimpulan dan rekomendasi. Di sini kesimpulan dan rekomendasinya ada 3, yaitu yang pertama, sinergi, di mana perusahaan tidak boleh mengorbankan satu divisi untuk divisi lain. Kemudian kedua, keadilan. Sistem pengendalian harus tetap adil bagi manajer agar termotivasi tetap tinggi. Kemudian ketiga, keselarasan tujuan atau goal congruence, di mana dengan dual pricing dan KPI terbaru, kepentingan manajer akan selaras dengan visi strategis CEO dan tuntutan finansial pemegang saham. Baik, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.